Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita belajar matematika lagi yuk. Di materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang definisi eksponen dan sifat-sifat eksponen. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial itu fungsi yang memuat bentuk eksponen. Artinya, fungsi tersebut memuat bentuk pangkat di mana pangkatnya berisi variabel-variabel. Jadi, fungsi eksponensial f dengan bilangan pokok a adalah fungsi yang memetakan setiap bilangan real x ke a pangkat x dengan syarat a-nya atau basisnya ini harus lebih dari 0 dan basisnya tidak boleh sama dengan 1. Ini bentuk pemetaannya, di mana fungsi eksponensial f memetakan setiap bilangan real x ke a pangkat x dengan syarat sama seperti tadi, a-nya basisnya lebih dari 0 dan a-nya tidak boleh sama dengan 1. Kemudian sekarang bentuk formulanya atau bentuk umumnya. Bentuk umumnya itu fx sama dengan a pangkat x, atau bisa juga dituliskan dengan y sama dengan a pangkat x dengan syarat yang sama, a-nya harus lebih dari 0 dan a-nya tidak boleh sama dengan 1. Jadi, x di sini adalah variabel bebas dan himpunan dari variabel x-nya di sini disebut dengan daerah asal atau domain. Dengan d sama dengan x sedemikian hingga x merupakan anggota bilangan real. Jadi, x itu harus anggota bilangan real. Kemudian untuk a di sini merupakan bilangan pokok atau basis dengan syarat a lebih dari 0 dan a tidak boleh sama dengan 1. Nah, karena di sini a-nya lebih dari 0 dan a-nya tidak sama dengan 1, maka bisa kita simpulkan a itu antara 0 dan 1 atau a-nya lebih dari 1. Sedangkan y-nya di sini merupakan variabel tak bebas. Kalau x di sini dinamakan domain, maka y-nya himpunan dari variabel y disebut dengan daerah hasil atau range. Selanjutnya, di bawah ini manakah yang termasuk fungsi eksponensial? Tadi syaratnya apa? X-nya merupakan bilangan real dengan a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Yang pertama, 2 pangkat x. Di sini a atau basisnya 2. Maka 2 ini dia lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Maka dia termasuk fungsi eksponensial. Kemudian contoh yang kedua, x pangkat 2. Di sini basisnya x mengandung variabel x. Jadi dia tidak termasuk bilangan real a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1, maka dia bukan fungsi eksponensial. Contoh yang ketiga, setengah pangkat x. Di sini basisnya setengah. Setengah di sini dia lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1, maka dia termasuk fungsi eksponensial. Contoh yang keempat, 1 pangkat x. Di sini basisnya 1. Tadi syaratnya a-nya itu harus sama dengan 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Nah, karena ini basisnya 1, berarti dia tidak memenuhi kan? Maka dia bukan fungsi eksponensial. Contoh yang kelima, 3 pangkat x ditambah 1. Di sini basisnya 3. Maka di sini dia termasuk bilangan real di mana basisnya lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Maka di sini dia termasuk fungsi eksponensial. Dan contoh yang terakhir, 0,2 pangkat x ditambah 5. Dia termasuk fungsi eksponensial atau bukan? Termasuk, karena dia basisnya 0,2 di mana 0,2 itu lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Maka yang nomor 6 ini juga termasuk fungsi eksponensial. Seperti itu ya.
Contoh yang pertama, diketahui fx sama dengan 8 pangkat x. Carilah nilai dari yang pertama f a per 3 dan yang kedua f1 per akar 3. Pertama-tama kita lihat dulu dari fx sama dengan 8 pangkat x. Di sini 8 bisa saya rubah menjadi 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 pangkat x. Nah, berdasarkan sifat dari eksponen, jika ada pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya bisa kita kalikan. Jadi 2 pangkat 3x. Sekarang kita kerjakan yang pertama, yang A terlebih dahulu. F A per 3. Jadi di sini kita mensubstitusikan A per 3 ke X-nya. Jadi 2 pangkat 3 dikali X-nya kita ganti dengan A per 3. Nah, di sini 3-nya bisa kita coret. Nah, jadi hasilnya adalah 2 pangkat A. Yang B, untuk F1 per akar 3. Jadi kita ganti X-nya dengan 1 per akar 3. Sama dengan 2 pangkat 3 kali 1 per akar 3. Sama dengan 2 pangkat 3 per akar 3. Nah, yang perlu kita ingat dari sifat eksponen kemarin, yang sudah kita bahas kemarin, akar M dari A pangkat N itu sama dengan A pangkat N per M. Jadi akar 3 di sini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat setengah. Jadi 2 pangkat 3 per 3 pangkat setengah. Nah, yang perlu kita ingat lagi di sifat eksponen yang kemarin, jika ada 2 eksponensial yang dibagi dengan bilangan pokok atau basisnya yang sama, maka pangkatnya bisa kita kurangkan. Ini 3 yang atas, yang pembilangnya kan pangkatnya 1, kemudian penyebutnya pangkatnya setengah. Maka sekarang kita tinggal kurangkan pangkatnya. Jadi 2 pangkat 3 pangkat 1 dikurangi setengah. 1 dikurangi setengah itu setengah. Jadi hasilnya 2 pangkat 3 pangkat setengah. 3 pangkat setengah di sini kan bisa kita rubah lagi menjadi akar 3. Jadi jawabannya sama dengan 2 pangkat akar 3. Sampai sini paham ya? Nanti kalau ada yang belum paham bisa langsung japri saya, atau bisa kita bahas di grup. Contoh selanjutnya, diketahui fungsi eksponen fx sama dengan 3 pangkat x ditambah 1 dikurangi 2. Tentukan nilai dari f1. Jadi di sini kita substitusikan x sama dengan 1 ke ini fx-nya. Jadi untuk f1 sama dengan 3 pangkat x-nya kita ganti dengan 1 tambah 1 dikurangi 2. Nah, 1 tambah 1 di sini 2. Jadi 3 pangkat 2 dikurangi 2. 3 pangkat 2 9. 9 dikurangi 2 7. Jadi nilai dari F1 sama dengan 7. Mudah ya? Untuk contoh terakhir, diketahui fungsi eksponen Gx sama dengan 5 pangkat X ditambah 2 pangkat negatif X. Tentukan nilai dari G1 dikurangi G negatif 1. Jadi kita cari dulu untuk G1 dan G negatif 1-nya. Jadi kita substitusikan X sama dengan 1 dan X sama dengan negatif 1 ke Gx. Jadi untuk G1 sama dengan 5 pangkat X-nya kita ganti dengan 1. 5 pangkat 1 ditambah
2 pangkat negatif X-nya kita ganti dengan 1, jadi 2 pangkat negatif 1. 5 pangkat 1, 5. Ditambah 2 pangkat negatif 1 sama dengan 1/2. Jadi kita ingat, kalau ada pangkat negatif itu artinya 1 per. Seperti itu ya, jadi 5 ditambah setengah. 5 ditambah setengah itu 5/2. Kalau kita jadikan kepecahan biasa jadi 11/2. Nah sekarang untuk X sama dengan negatif 1, G negatif 1 sama dengan X-nya kita ganti dengan negatif 1 semuanya. Jadi 5 pangkat negatif 1 ditambah 2 pangkat negatif 1. Karena ini negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi 5 pangkat negatif 1 itu 1/5. Karena ini jadi positif, jadi 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. 1/5 ditambah 2 sama dengan 2 1/5. Jika kita jadikan pecahan biasa, jadi 11/5. Sekarang tinggal kita cari G1 dikurangi G negatif 1. Jadi untuk G1 nya kan 11/2 dikurangi G negatif 1 nya sama dengan 11/5. Kemudian kita samakan penyebutnya. Jadi 55 dikurangi 22/10. 55 dikurangi 22 sama dengan 33/10. Jadi hasilnya untuk G1 dikurangi G negatif 1 sama dengan 33/10. Oke, sampai sini semoga kalian paham. Jika ada yang masih bingung, ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung hubungi saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.